Jadi gini Ustadz, kamu kan mengambil referensi dari Ali Imran. Loh, Al-Fatihah sampai An-Nas, walaupun kalian iman itu wahyu Tuhanmu, tapi faktanya para penulis kitabmu itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, mereka itu mendengar suara dari nabimu, perkataan nabimu. Mereka menulis itu berdasarkan apa yang mereka dengar dari nabimu, bukan berdasarkan apa yang dengar dari Tuhan secara langsung atau didengar dari nabi-nabi dari Israel. Tuhan. Sehingga faktanya para penulis kitabmu itu menuliskan itu berdasarkan apa yang didengar dari nabi saudara, bukan didengar dari orang Israel langsung. Tapi kalau kitab suci saya ini, nabi-nabi tersebut dan rasul-rasul tersebut itu mendengar langsung suara Tuhan. Mereka masing-masing mendengar suara Tuhan. Mereka masing-masing melihat peristiwa secara langsung, segala kuasa dan kedahsyatan mujizat yang dilakukan Yahweh Yeshua HaMashiach di depan mata mereka, dan itu ditulis oleh masing-masing nabi tersebut. Makanya itu hanya klaim dari kalian sendiri bahwa Abraham Islam, Yakub Islam, Daud Islam, semua dibilang Islam. Tapi nabi-nabi dari Israel tersebut tidak pernah mengakui pernah sembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Suku Quraisy yang kamu sembah tidak pernah mengaku Islam, tapi mereka mengakui penyembah Yahweh yang adalah Yeshua HaMashiach. Dan ini buktinya di dalam Yohanan, Rasul Yohanan, Rasul yang dimana paling dikasih Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach bersaksi atau mengakui di Yohanan 8, Yohanes 8 ayat 55 sampai 58. Dialah yang berfirman kepada Abraham. Dialah yang menjumpai Abraham. Makanya Abraham itu menyembah Yahweh Yeshua. Itulah pengakuan dari Tuhan Yeshua HaMashiach yang dicatat Rasul Yohanan, Rasul Yohanes. Jadi langsung tuh dengar ya apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus HaMashiach. Makanya Nabi Musa juga menuliskan firman Yahweh. Abraham itu sembah Yahweh, bukan sembah ilah bangsa Arab. Tidak pernah ada nabi satupun dari Israel pernah sembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Justru sangat banyak sekali dalil-dalilnya di dalam kitab suci bahwa mereka dilarang menyembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Jadi itu hanya klaim dari kitab kalian saja, tapi faktanya Nabi tersebut tidak pernah menyembah ilah bangsa Arab. Sudah paham sampai di sini? Orang cerdas pasti kita paham. Orang cerdas pasti tahu siapa yang paham. Iya dong, pasti kita menyembah Yahweh Yeshua dong yang sudah dengarkan, para nabi dan para kau rasul. bangga dengan kitabmu. Tuhanmu itu hanya disaksikan, hanya diperkenalkan oleh satu nabi gitu loh, harus satu orang gitu. Jadi yang memperkenalkan nama Tuhanmu itu hanya satu orang. Sudah. Sedangkan yang memperkenalkan nama Yahweh Yeshua HaMashiach itu 40 nabi dan rasul, di mana mereka hidup di zaman yang berbeda, waktu yang berbeda, tapi mereka masing-masing mendengar suara Tuhan dan juga mereka bisa melakukan mujizat serta juga melihat peristiwa-peristiwa yang ajaib dan dahsyat yang dilakukan Yahweh Yeshua Elohim Esa. Sudah. Kau dari tadi bangga ya mengatakan bahwa dalam Bible muda Yohanes yang mana? Itu perkataan Yohanes, bukan perkataan Yesus, bukan perkataan daripada Ibrahim. Firman Yahweh Yeshua yang dicatat bahwa kitab Anda anonimitas, tidak ada satupun saksi yang sezaman. Saya bongkar. Iya. Oke, sekarang bongkar. Dalam perjanjian lama, katanya 5 Taurat Musa. Tradisi ditulis Musa, tapi fakta akademik tidak mungkin ditulis gini Musa. Ustadz, gini. Loh, saya bicara ilmiah. Sabar gini. Aku nggak mau lagi membiarkan Ustadz Anda pede mengatakan bahwa kitab saya itu tulisan Muhammad, itu tulisan manusia. Anda sezaman nggak? Kitab Anda tuh tidak sezaman 300 tahun setelah Yesus diangkat ke langit, baru ditulis. Ya, Yesus HaMashiach dan ke langit baru ditulis 300 tahun. Al-Quran satu zaman dengan Nabi Muhammad SAW. Sezaman. Ini loh Ustadz. Jadi jangan mengatakan itu. Kenapa? Karena di dalam perjanjian baru New Testament para sarjana Kristen sepakat
Will Hasan, Kamu Epi jangan Sanders, terlalu banyak memframing gini loh Ustadz. Dengar dulu, Jibrawan mengatakan apa? Semua ditulis orang, bukan saksi langsung. Ustadz. Udah jelas-jelas nama rasul-rasul sudah dimention di dalam kitab Injil. Iya, tapi kenapa Dan mereka lah yang menulis firman Tuhan. sarjana biblika menolak itu? Kenapa? Jangankan cuma sarjana, malaikat saja kalau memberitakan yang beda dari isi kitab Karena nggak masuk ini, logik, nggak firman masuk Tuhan sudah akal. mengatakan Bible itu ditulis harus tahun 70, ditolak. Markus 70 Masehi. Kamu gini loh Ustadz, kamu jangan terlalu banyak memframing gitu, memfitnah. Gini, kita harus akui kalau Quranmu itu ditulis oleh sahabat-sahabat nabimu dan mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh nabimu gitu ya. Terus juga ya semua mengakui itu kok di seluruh dunia. Ya, tidak ada satupun penulis Injil yang melihat Yesus. Dengar dulu ya. Nah, kalau kitab suci ini seluruh dunia juga mengakui ya, ataupun ada mungkin dalam kitabmu juga pasti ada juga yang pro dan kontra. Udah biasa itu tapi ya pada umumnya secara universal. Tunjukkan siapa yang Dengar dulu ya. Ya kalau yang tidak percaya sama nabimu kan nggak percaya itu firman Tuhan. Gimana sih kamu ini? Jadi gini ya. Kalau ini ilmiah, profesor yang kontra ada nggak profesor? Dengar dulu, ya ampun ngomong terus gitu ya. Jadi ini kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu secara universal sudah diakui oleh dunia dan para ilmuwan bahwa ini ditulis oleh 40 nabi dan rasul. Di mana mereka itu hidup di zaman yang berbeda, waktu yang berbeda, tetapi mereka menuliskan satu tokoh yang sama, itu Yahweh Yesus HaMasiah. Sehingga penulis kitab Injil itu ada 4, yaitu Rasul Matai yaitu Matius, Rasul Luka yaitu Lukas, Rasul Marka yaitu Markus, Rasul Yohanan yaitu Yohanes. Jadi mereka lah yang menulis kitab Injil. Dan semua orang Kristen di dunia mengaku itu semua. Begitu pula kitab kalian. Kitab kalian dari Al-Fatihah sampai An-Nas ditulis oleh sahabat-sahabat nabimu. Bahwa sahabat-sahabat nabimu itu mendengarkan apa yang diucapkan oleh nabimu. Dan seluruh Islam mengakui itu. Begitu pula kami seluruh Kristen di dunia mengakui dan nulis kitab kami 40 nabi dan rasul. Itu dulu yang harus kamu pahami dalam diskusi gitu. Jangan kamu memframe begini-begini. Saya tidak menerima ya hujatan yang mengaku sarjana biblika tapi menolak firman Tuhan. Sudah pasti itu bukan dari Tuhan. Pasti dari setan itu. Paham? Berarti Imehana dari setan juga ya, mengatakan bahwa dalam kitab kami. Ya, dalam kitab kami. Bukan maksud saya yang mengaku-ngaku sarjana biblika. Ya ini sarjana yang berbicara. Dia mengatakan menolak bahwa Markus, Markus, Lukas, Yohanan itu tidak sezaman. Bukan saksi langsung. Kenapa? Karena awalnya Bible itu tidak mempunyai nama, anonimitas, nggak punya nama. Siapa yang memberi nama? Irenaeus di abad kedua. Saya ini ahlinya bagaimana? Saya baca semua buku-buku profesor. Ustadz gini, ya. Semua rasul-rasul itu, mereka itu mendengar kesaksian itu secara langsung. Peristiwa-peristiwa itu secara langsung para penulis kitab Injil, ya. Nah, saya kan tadi minta mana datanya, mana dalilnya. Ada satu saja nabi dari Israel pernah sembah ilah bangsa penduduk negeri Mekah dalam tulisannya, dalam pengakuannya itu. Cari sampai gunung bergeser, ha. Sezaman nggak dengan Nabi Allah Isa? Sezaman nggak dengan Yesua? Saya tanya penulisnya sezaman atau tidak? Kalau tidak sezaman nggak bisa diverifikasi, nggak bisa divalidasi. Makanya ada celah untuk membantah itu para pakar Bible. Bukan saya yang bicara, Epi Sanders, Jibrawan, ya, Will Hasan. Jadi tidak ada yang Injil mencantumkan penulisnya, ya. Puluhan tahun ditulis Yesus pergi, Markus 80-70 Masehi. Bagaimana bisa dibuat? Yohanes 110 tidak ada, Markus bukan murid Yesus, Lukas bukan murid Yesus, Matius versi akademik bukan Rasul Matius. Yohanes ditolak, Rasul 100% 90 akademis. Kamu paham nggak pertanyaan saya, Ustadz? Dengar ya. Saya paham, ya, saya paham. Anda memframing bahwa Al-Quran. Gini, dengar dulu. Kalau betul isi kitabmu itu, ya. Limit lagi, Ustaz. Bentar, sabar. Assalamualaikum Dinda. Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Cakep, baik dah. Ya, ada masalah apa ini? Ada masalah apa? Apa? Gimana? Kalau betul dia mau cerai, aku nggak terima. Alah, itu udah pertapian, barusan saja. Lanjut. Jawab kalian berdua di sini. Kalau betul isi kitabmu berkata
bahwa ada nabi-nabi, rasul-rasul diutus dari Bani Israel. Kalau betul ada satu saja, nggak usah semua rasul-rasul nabi-nabi dari Israel, satu saja nabi atau rasul dari Israel mengakui di dalam tulisannya pernah sembah ilah bangsa Arab atau diutus oleh ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah yang kamu sembah. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Itu tulisannya siapa? Loh, Al-Quran toh? Dalil toh? Minta dalil. Dia nggak terima, Dinda, kalau kita kasih. Dikiranya itu tulisan bukan. Makanya saya bongkar di dalam Bible Anda tuh justru lebih parah lagi. Al-Quran sezaman dengan para penulisnya, sedangkan kitab Anda tidak sezaman. 300 tahun setelah Isa diangkat ke langit baru ditulis. Bagaimana kami bisa percaya? Itu siapa? Kami nggak percaya sama Isa. Nggak pernah orang Israel punya nabi namanya Isa. Satu saja nabi dan rasul dari Israel pernah mengakui dalam tulisannya, ada kitab dia nulis sendiri nih, diutus oleh ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah atau sembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah yang kamu sembah. Kalau betul isi kitabmu. Oke. Mau Ini Ustaz, izin Ustaz, istirahat dulu Ustaz, istirahat dulu. Tadi saya lagi di jalan Ya, sambil ganti dulu nonton. Ustaz, ya ganti dulu, turun dulu Ustaz. Jangan dulu, nggak usah diturunin, nggak usah, jangan, nggak boleh. Gini, hanya cara bertanyanya yang berbeda, cuman narasinya itu masih sama. Begini Mikana, memang nubuatan itu memang selalu ada di kitab-kitab sebelumnya juga, itu ada nubuatan. Walaupun nubuatan yang kalian pikirkan atau yang kalian narasikan di dalam Bible itu adalah nubuatan yang betul-betul bahwa Yesus Al-Masih itu adalah Tuhan dan lain-lain dari manapun apapun itu. Nah, kembali lagi, kalau mau berbicara tentang Allah negeri Mekah dan menginginkan bahasanya seperti itu, tentu tidak Mikana, karena dari kemarin Mikana selalu bilang bahwa diperintahkan bahwa di mana nabi-nabi sebelumnya itu mereka menyembah Allah negeri Mekah. Nah, itu yang diinginkan Mikana. Masalahnya adalah kalau Mikana menginginkan itu tidak akan pernah ditemukan karena bahasanya yang berbeda. Itu dulu tuh. Cuman dari kemarin sudah mungkin baru-baru 3 bulan lah Mikana itu terus yang ditanyakan. Itu tidak akan pernah ada bahasa bahwa nabi yang lain dia mengatakan sembahlah Allah negeri Mekah. Itu tidak ada. Itu adanya di mana? Itu adanya dalam Al-Quran. Kenapa dikatakan sembahlah Tuhan negeri Mekah? Karena pucuknya adalah Rasulullah SAW lahir di sana dan dialah yang memperkenalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Innani anallaha la ilaha illa ana. Maka di situ juga, di tanah itu juga diabsahkan. Siapa? Kenapa dikatakan diabsahkan? Karena Rasulullah yang pertama kali mengucapkan. Gitu loh. Islam itu juga diabsahkan di sana juga, yang namanya agama, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innad dina indallahil Islam. Nah itu, tapi kalau Mikana lagi-lagi sampai berapa bulan, berapa tahun ke depan, kalau Mikana menginginkan bahwa nabi-nabi sebelumnya menyembah Allah negeri Mekah, itu tidak ada satupun tulisan. Tetapi nubuatan, masalahnya kalau saya menjelaskan nubuatan itu, apakah Mikana mau menerima? Pasti tidak. Karena di sini Mikana hanya berusaha untuk bagaimana caranya mengatakan Al-Quran itu adalah comot-comot dari Injil, dari ini, dari itu. Pasti Mikana mengatakan itu. Tetapi jelas dikatakan masih banyak yang ingin kukatakan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup untuk menerimanya. Artinya apa? Kalau Yesus aja banyak yang mau dikatakan tapi belum sanggup untuk menerima. Yesus Al-Masih banyak yang mau dia katakan. Jangan ke situ dulu. Udah cukup dulu ya. Oke. Ya, kenapa saya selalu mempertanyakan itu? Ya. Membuktikan bahwa memang tidak pernah ada satupun nabi dan rasul dari Israel pernah sembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah suku Quraisy yang kamu sembah. Dan mereka tidak pernah mengakui diutus oleh ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah.
Tetapi kitabmu mengklaim bahwa mereka diutus oleh Tuhanmu. Kan sungguh terlalu nekat. Oke, Kalau kalian, sekarang bentar. Kalau kalian tidak bisa menunjukkan, artinya berhentilah membual. Jangan lagi memfitnah nabi-nabi dari Israel dan rasul-rasul dari Israel. Mereka sembah Tuhanmu. Karena apa? Ya, kita harus akui dulu. Nggak usah, oh gini. Karena gini, kalau di dalam imannya orang Islam, bahwa dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu ditulis oleh sahabat-sahabat nabimu. Dan mereka itu kan mendengar apa yang diucapkan oleh nabimu. Ya. Kemudian, semua juga orang Kristen di dunia ini, dari Kejadian sampai Wahyu, itu ditulis oleh 40 nabi dan rasul, di mana mereka mendengar suara Tuhan, dan juga melihat peristiwa-peristiwa itu secara langsung. Ya. Itu yang harus diketahui dulu nih. Sampai di sini dulu ya, yang harus disepakati ya. Nah, makanya, kalau saya bisa menunjukkan tulisan Nabi Yeremia, dia mengaku diutus oleh Yahweh, bukan diutus oleh sesembahan bangsa Arab. Contoh ini ya, Yeremia 1 ayat 1 sampai 2 ya, sampai 3 sampai 4. Perkataan-perkataan Yeremia anak Hilkiah, seorang imam dari Anatot di tanah Benyamin, yang kepadanya firman Yahweh telah datang pada zaman Yosia anak Amon raja Yehuda pada tahun ke-13 masa pemerintahannya. Hal itu terjadi juga pada zaman Yoyakim anak Yosia raja Yehuda sampai berakhirnya tahun ke-11 bagi Zedekia anak Yosia raja Yehuda pada masa pembuangan Yerusalem pada bulan ke-5. Dan datanglah firman Yahweh kepadaku dengan mengatakan, nah artinya di sini Nabi Yeremia menuliskan firman Yahweh dan dia mengakui Yahweh yang berfirman, bukan ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Ya. Kemudian, minta satu lagi, Nabi Yesaya, yang dimana juga ada dalam katamu, ada disebutkan Nabi Yahya yang merujuk kepada Yesaya, ya, yaitu di Yesaya 1 ayat 1 sampai 2. Penglihatan Yesaya anak Amos yang ia lihat mengenai Yehuda dan Yerusalem pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit dan berilah telinga hai bumi, sebab Yahweh telah berfirman. Nah, artinya nabi-nabi dari Israel itu mengakui mereka menuliskan firman Yahweh. Mereka diutus oleh Yahweh, tidak pernah diutus oleh ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Justru Nabi Musa menuliskan berulang kali, Raja Daud juga begitu, bahwa tidak boleh menyembah ilah bangsa-bangsa di seluruh dunia ini, berarti termasuk nama ilah bangsa Arab juga. Karena ALLAH yang kalian sembah itu sesembahan penduduk negeri Mekah, suku Quraisy, bangsa Arab. Dan Bapak Yahweh melarang tidak boleh sembah itu, di mana Bapak Yahweh berfirman secara langsung kepada nabi-nabi dari Israel. Nah, itulah faktanya. Makanya mohon maaf dengan segala hormat. Oke, bolehlah kalian doakan saya mualaf. Tapi setelah saya tahu kebenaran, mana mungkin saya menyembah Tuhanmu, mohon maaf, karena saya menyembah apa yang disembah para nabi-nabi dan rasul-rasul. Biar ada keseruan di TikTok ini, karena jangan mualaf dulu, jangan. Biar seru TikTok ini. Gini, oke. Lagi-lagi Mikana menginginkan bahwa mereka mengatakan menyembah Allah negeri Mekah dengan kata-kata Allah negeri Mekah. Kita lihat ya, ketika kembali lagi Mikana mengeluarkan kata-kata bahwa Al-Qur'anmu memfitnah nabi-nabi sebelumnya. Secara logis, akal manusia yang sehat, fitnah itu apa sih Mikana? Tahu nggak sih, Mikana tuh rajin tahu ke gereja. Dia tuh kalau berdoa, dia selalu mengeluarkan air mata. Dia selalu dengan tulus berdoa, dan dia penyayang. Dia sangat setia dengan suaminya. Dia itu orang begini. Kira-kira itu fitnah atau apa Mikana namanya? Jawab dulu, enggak, singkat aja. Itu fitnah atau apa? Ketika saya berbicara seperti itu dulu. Ketika kamu memberitakan, oh aku itu rajin beribadah menyembah Yahweh gitu. Pokoknya baik-baiklah. Pokoknya semua saya katakan dengan baik. Ya, fitnah atau apa namanya? Gitu kan, menyembah Yahweh gitu ya. Betul. Ya, betul, saya menyembah Yahweh. Walaupun sejatinya ada yang mengatakan Mikana itu begana begini, enggak benar, pokoknya gini. Tapi saya datang mengatakan, oh enggak, lihat dulu kehidupan saya, betul enggak saya menyembah Yahweh Yeshua? Yes. Nah, kalau ada yang memberitakan Mikana menyembah Yahweh Yeshua, berarti dia tidak pernah memberitakannya kebenaran. Betul. Sekarang begini Mikana, gini aja deh. Kalau dibalik ya, Rashid itu orangnya bejat, apa segala macam, bla 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 bla, begini. Nah, itu Mikana yang katakan. Lalu Ustadz di atas mengatakan, oh enggak,
Rashid itu rajin beribadah, penyayang, santun, ganteng, manis, dan lain-lain. Kira-kira yang mau fitnah siapa? Enggak, lihat dulu kehidupanmu. Kamu melakukan apa? Bukan, ini bukan tentang melihat Ini bukan kehidupan, asal perkataan, tapi sebentar, teliti dulu sebentar. perbuatanmu apa? Yang Sebentar mana yang dulu, benar? Mikana. Kan Sebentar selidiki dulu. dulu dong. Sebentar dulu Mikana, dengar dulu. Ini bukan melihat sayanya, tapi melihat orang yang menyampaikan. Ketika Mikana mengeluarkan kata-kata yang tidak baik tentangku, lalu Ustadz mengatakan sesuatu yang baik tentang saya, siapa yang mau fitnah? Sedangkan tidak ada yang tahu betul seperti apa kehidupan saya. Siapa yang mau fitnah? Ya makanya diselidiki dulu kebenarannya kamu itu melakukan apa gitu loh. Oke, saya kerucutkan. Ketika orang jahat, lalu saya berusaha mengucapkan hal-hal yang baik walaupun memang dia jahat, apakah itu namanya memfitnah? Gini, kamu tahu nggak sih, kalau sesuatu kebenaran yang disampaikan, Jalan contoh. Ustaz, pikirannya jalan dia tahu saya mau kemana. Iya, Dia karena tahu. gini. Dia tahu saya mau Contoh. kemana. Sebentar Ya, Mikana. saya tahu, kamu itu nggak Oke, ngerti, pelan-pelan. gitu loh. Makanya pelan-pelan Gini, dulu biar memberitakan narasi malam kebenaran dan ini. hoax itu yang bagian Oke, mana? biar narasi Begini, malam begini. ini, biar narasi malam ini Al-Qur'an menfitnah para nabi itu selesai malam ini. Maka kita lihat dulu, hoax masuk kata hoax, masuk kata memfitnah tidak? Ketika saya berusaha membaik-baikkan Mikana walaupun memang Mikana itu kelakuannya sudah terbukti. Tapi saya berusaha datang memasang badan mengatakan bahwa oh enggak, Itu namanya sok pahlawan kesiangan. Kalau betul dia melakukan seperti itu harus disampaikan. Karena apa? Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada Oke, itu berasal dari oke. sejarah. Sekarang- Artinya gini, contoh ya. Kalau kamu Kena dia pernah memperkaos terus ya, bahwa memang Rashid pernah memperkaos, tapi kalau tiba-tiba Pak Mul, oh nggak pernah Rashid memperkaos, padahal pernah memperkaos, itu namanya dia menyebarkan hoaks atau dusta. Ya, Tuhan. dusta. Hoax dusta itu namanya hoax dusta. Yakin ya? Enggak tergantung Menjelaskan, betul nggak apa yang mencoba dilakukan. untuk menutupi aib itu namanya hoax dusta gitu. Gini, kalau contoh, kamu kan pernah berbuat sesuatu yang salah. Loh, gimana sih? Kalau kita itu kan harus jujur. Kalau kamu pernah melakukan kesalahan, Masalahnya kenapa Mikana aku dari lihat tadi tidak mau kesalahanmu, jujur. gitu loh. Kalau Mikana mau Justru jujur, kamu yang itu mau menjawab ini, simple. Gini, kamu Mikana, kamu kalau mau merubah jujur, sejarah. Justru kamu Mikana yang kalau mau merubah jujur sejarah. sebenarnya itu simple jawabannya karena pertanyaan saya juga simple, iya atau tidak, gitu loh. Justru di dalam ajaran Tuhan Yesus HaMashiach, Matius 5 ayat 37, jika yang Memperkenalkan katakan ya, nabi-nabi jika yang tidak sifatnya katakan buruk. tidak, lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oke, betul tidak? Saya jawab dulu. Betul tidak kalau Tuhanmu di dalam Bible itu memperkenalkan nabi-nabi yang sifatnya buruk? Nabi mana sifatnya yang buruk? Nabi mana? Ya, contoh-contoh memberikan narasi-narasi tentang seseorang Enggak, zaman bukan narasi, dahulu. tunjukkan aja dalilnya, tunjukkan. Nah, oke, manusia-manusia ya, saya nggak spesifik nabi. Saya nggak spesifik nabi tentang bagaimana anaknya di apa? Ya, yang kemarin yang Ustadz narasikan. Silakan Ustadz Ini satu-satu banyak dikeluarkan semua. nabi-nabi ya di dalam Bible banyak. Surat 2 Samuel 11 ayat 217 ya. Terus 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Apa mau saya jelaskan lagi? Enggak, gini. Contohnya gini. ya. No, lanjut. 2 Samuel 11 ayat 217 tahu dituduh berzina dengan Batseba. Yes. Dengar dulu. Iya, membunuh suaminya Uria. Contoh. Loh, Nabi digambarkan kan memang pezina betul dan pernah pembunuh. Raja Daud kan memang pernah mengambil istri Uria. Terus Oke, artinya Tuhanmu memperkenalkan manusia-manusia yang buruk Tuhan sifatnya. memperkenalkan karena Tuhan kami itu jujur, kitab kami jujur. Dia itu menegur kalau ada yang bersalah. Ustaz, Tuhannya jujur Itu katanya. banget ini orang Memperkenalkan yang manusia-manusia yang akhlaknya nggak ada. Harusnya nggak boleh begitu, kitab itu nggak boleh terhindar dari kontradiksi. Kontradiksi apa gini? Gini, bentar. Kalau memang pernah Raja Daud pernah mengambil istri Uria, itu dicatat dalam kitab suci supaya apa? Menjadi pelajaran bahwa dampak dari perbuatan seperti itu pasti ada upahnya. Itu adalah sebagai pelajaran. Makanya Raja Daud juga kemudian hari bertobat. Tapi upah dari perbuatannya itu tetap ada. Supaya apa? Menjadi Kenapa pelajaran. harus orang suci? Kenapa harus orang suci? Itu hanya Tuhan Yesus masih gini. Orang suci. Udah. Kau nggak jelas kau. Makanya gini, tunjukkan saja datanya dari Israel, nabi-nabi dari Israel, rasul-rasul dari Israel pernah sembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Kalau betul. Ini ya.
Loh, Gini, jadi saya gini, bisa kalau membuktikan. contohnya gini, kalau ada orang berbuat kesalahan, memang itu harus ditegur. Bukan malah gini, oh ya, kau kan baik, nggak pernah melakukan Satu-satunya kesalahan. Itu kitab di justru adalah dunia satu ini kebohongan. hanya kitab Bible yang penuh dengan kitab dosa. Kitab Weda nggak ada. Di mana mengajarkan Nggak Tuhan kami ada untuk kitab berbuat Weda, dosa? kitab-kitab Anda tunjukkan di mana kitab kami mengajarkan untuk berbuat dosa. Tunjukkan Ustadz di mana kitab kami mengajarkan untuk berbuat dosa. Silakan Ini. tunjukkan. Oke, Tunjukkan Kejadian di dalam kitab 38 kami ayat pernah 8. mengajarkan untuk berbuat dosa. Kejadian 38 ayat 8, ketika mertua dengan menantu dibiarkan, ada pembiaran daripada Ada, Ilahim. tunjukkan dalilnya, tunjukkan Ada pembiaran dalilnya. daripada Elohim. Kenapa Tunjukkan tidak dalilnya. dituliskan? Ada mengajarkan Ada untuk berbuat pembiaran dosa. karena untuk menggenapi daripada ajaran Abraham, perjanjian Abraham, Tunjukkan sehingga dalilnya merelakan ini. garis ke. Ustaz, jangan menjelaskan, tunjukkan dalilnya di dalam kitab kami. Pernah Tuhan kami mengajarkan untuk berbuat dosa, untuk mengawini menantu, untuk menggauli bocil. Di mana? Silakan tunjukkan. Kejadian Tunjukkan. 38 antara Oke. mertua dengan menantu. Kejadian 38. Ada Buka. nggak disuruh? Ada nggak diperintahkan ya? Udah tidurilah menantumu, ada nggak? Kenapa Ada. ada pembiaran? Nggak ada nggak Kenapa perintahnya ada seperti pembiaran? itu? Kenapa tidak ada ini? Ada nggak perintahnya? Mikana, Ada nggak? Mikana emosi menghujat, Mikana emosi Bukan menghujat. kamu menghujat, pergi kau. Nggak ada dalilnya. Loh, Ya dong, saya harus tegas. Jangan kau menghujat Usael. Dari kemarin kamu sudah menghujat. Ada nggak dalilnya? Silakan Rasid, tunjukkan dalilnya di dalam kitab kami. Bapak Yahweh pernah memerintahkan untuk meniduri menantu, untuk menggauli bocil, untuk menyembah batu. Sehingga kalian bilang kitab kami mengajarkan dosa. oke, sekarang saya tanya, dalil seperti yang kamu katakan itu dalil di mana yang kau Iya, ada ketemukan? nggak diajarkan untuk ya diperintahkan untuk Nggak ada, ya? nggak ada di Ya agama udah, saya juga kenapa nggak ada. Kenapa kalian menuduh kitab kami itu penuh dengan dosa? Ya, Loh, seakan-akan bukan kitab saya yang kami mengatakan. Bukan, kenapa kalian mengatakan kitab kami mengajarkan untuk berbuat dosa? Loh, beliau tidak dibiarkan untuk menjelaskan. Loh, karena dia hanya menjelaskan, oh gini. Lah dia Itu baru mencatat makanya kronologi apa yang Mikana pernah tenang dulu. terjadi. Mikana, tenang dulu. Ya saya dengar tenang, dulu. tapi saya harus lugas karena saya tidak akan Iya. membiarkan penghujat bernarasi terus. Iya, Mikana tenang dulu. Mikana Oke, tenang gini dulu. Rasid, tunggu. Gini, silakan tunjukkan di dalam kitab suci ini. Ya. Ada Bapak Yahweh memerintahkan, menyuruh untuk berbuat dosa. Oke. Izin ya, izin saya tunjukkan ya. Izin. Oke. Ya, Sambil diperintahkan bernarasi. untuk meniduri menantu, untuk meniduri anak ada. Mau spesifik. Iya, di mana ada, karena tadi itu kan si Lot, dia tidur sama anak perempuannya, ya kan? Betul, toh? Ada nggak perintah Bapak Yahweh supaya Lot itu meniduri Bukan anak saya yang perempuannya? membawa itu. Iya. Bukan saya membawa itu, tetapi ini dijelaskan bahwa ada loh manusia sifatnya begini, itu dalam kitab sucimu katanya. Oke, Kan gitu kan? oke, dengar. Ya. Ya. Gue harus pelan-pelan nih. Oke, dengar ya. Saya kasih tahu sama kalian, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah Bapak Yahweh memerintahkan kepada Lot untuk meniduri anak perempuannya, tidak pernah. Tetapi itu keinginan dari anak perempuan Lot itu sendiri. Makanya mereka memberikan anggur kepada ayahnya sehingga mereka tidur bersama ayahnya. Tapi itu kehendak manusia itu sendiri. Tidak pernah Bapak Yahweh memerintahkan seperti itu. Sehingga itu dicatat. Apa yang pernah terjadi kepada Lot, itu saudara Abraham, itu dicatat. Supaya apa? Supaya menjadi pelajaran bagi dunia bahwa tidak boleh tidur bersama anaknya. Kenapa? Dampak dari perbuatannya ini, ya, anak Lot itu semua kok kena apa? Kena dampaknya, kena hukuman mereka. Ada hukuman Bapak Yahweh terhadap anaknya Lot. Jadi itu adalah pelajaran hikmah yang diambil supaya jangan tidur bersama anak perempuannya, supaya jangan meniduri anak menantunya dan segala macam, ya. Jadi hati-hati kalian. Tidak pernah Bapak Yahweh menyuruh untuk berbuat dosa. Jangan sembarangan. Ketika tidak ada nabi dari Israel menyembah Tuhanmu, kalian panik, kalian menuduh, memfitnah Tuhan kami. Silakan tunjukkan di mana ada perintah Bapak Yahweh untuk meniduri menantu. Silakan di mana ada perintah Bapak Yahweh untuk meniduri anak perempuannya. Bukan Justru masalah di Mamak meniduri. 18 dilarang. Kita Di merujuk. Mamak 18 dilarang Bapak Yahweh Mikana, tidak tenang boleh dulu, meniduri tenang anak dulu. perempuan. Mikana Tidak apa boleh yang Roh meniduri Kudus? anak menantunya. Mikana ada Roh Kudus.
Kalau Mikana ada Roh Kudus, tenangkan diri. Iya, justru kita juga harus Tarik tegas. nafas dulu. Yaudah, yuk, bisa yuk tarik nafas. Karena si minum. Ustadz El ini sementara-mentara dinaikin Yuk. malah melunjak. Ya udah, minum dulu yuk. Minum dulu. Gak usah framing, gak usah. Tadi aja Ustadz El itu mukanya merah. Dia mukanya merah, padahal dia Karena dia penghujat. terlalu putih. Lu ngarep muka gua merah, aku hitam gua Kan putih. tadi si Ustadz El sampai mukanya merah, padahal dia Karena penghujat. dia orang putih, Mikana. Nah, muka gua merah, mana mungkin yang ada merah Saya marun. juga orang putih. Walaupun saya di Kalau lu penuh blush on. gimana blush on enggak? Justru Ih. kalau ada blush on semakin merah dong. Enggak, blush on lu yang natural gitu. Justru kalau udah, ada udah. blush on semakin Ush. merah. Mikana, Nah, Ustadz yang El kau aja dia minta. merah mukanya karena Ya udah, dia dengar dulu. Yang lu minta adalah bagaimana bahasa spesifik sesuai yang kamu framing, kan begitu? Itu memang Bukan tidak saya ada. framing. Ya sudah, tenang dulu. Ah. Oke, sekarang gini, jujur dengan hati Mikana, lu diskusi sama gua, kenapa lu merujuk kepada yang namanya dosa, meniduri bocil, menyembah batu, terus apa lagi yang satu? Ya kan itu kan dosa. Oke, sekarang dari mana dasarnya? Loh, ya berdosa lah karena sujud kepada batu dosa. Meniduri Oke. bocil dosa. Oke. Menantikan dosa. Karena kalian Oke. bilang kitab kami ini ya seakan-akan mengajarkan dosa. Oke, diam dulu. Udah, gak usah lanjut Makanya dulu, saya panjang kesel lagi. Enggak, panjang lagi. Oke, dosa tidak ketika Mikana sekarang bacakan 1 Samuel 15 nomor 3. Silakan. Baca yang kenceng ya. Silakan Mikana, tafadol. Iya, tapi di sini ya. Oke. Enggak apa-apa. Pelan-pelan baca yang kenceng biar netizen 18.000 orang menyertaimu. Copot. Ya, pelan-pelan Mikana. Oke, saya enggak saya tidak mau mengikuti alurmu. Saya harus baca semua. Enggak. Kenapa? Enggak, seakan-akan nanti kalian akan memfitnah, ya? Iya, ya sudah coba Mikana jelaskan. 1 Samuel berapa? Ya, 1 Samuel 15 nomor 3. Apakah itu dosa atau tidak? Ini bentuk penghukuman Tuhan, ya. 1 Samuel berapa? 1 Samuel 15 nomor 3 Mikana. Ketika enggak ada nabi dari Israel sembah Tuhan malah panik. Menghujat. Oke, ini tentang ini ya, penghukuman terhadap bangsa Amalek. Iya, alisnya Mikana bagus banget. Oh iya dong. Satu Samuel 15 Nomor 3. Dan Samuel berkata kepada Saul, Yahweh telah mengutus aku untuk mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya, atas Israel. Dan sekarang dengarkanlah suara firman Yahweh. Ya, diam dulu ya, jangan di ini. Beginilah Yahweh Zebaot berfirman, Aku akan membalas kepada Amalek atas apa yang telah dia perbuat terhadap Israel. Betapa dia telah menghadangnya di perjalanan ketika dia keluar dari Mesir. Sekarang pergilah, dan kamu akan memukul kalah Amalek serta menghancurkan segala yang ia punya. Dan kamu tidak boleh berbelas kasihan atasnya, dan kamu harus membumbun semuanya, dari pria sampai wanita, dari bayi sampai yang sedang menyusui, dari lembu sampai domba, dari unta sampai keledai. Dan Saul mendengar serta mengarahkan rakyat di Telaim, 200.000 pasukan berjalan kaki, dan 10.000 adalah orang Yehuda. Oke, sudah? Baik, ini tentang penghukuman terhadap bangsa Amalek ya. Saya Oke, itu kan, tapi sebentar izin ya, saya belum bernarasi ya. Oke, di sini kan ada, jadi pergilah sekarang. Ini kan firman Tuhan. Firman Tuhan memerintahkan kepada siapa? Saya tidak tahu. Nanti Mikana tugasnya menjelaskan. Tetapi di sini memerintahkan, mohon izin, mohon maaf, yang saya baca ini apa ya? Ini TB. Bukan TB1, bukan TB2, tetapi di sini dikatakan, jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpahlah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan. Nah, ini Tuhan tidak memberikan belas kasih kepada siapa? Kepada perempuan, anak-anak menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Anak-anak menyusui itu tidak memiliki kesalahan dan mereka tidak tahu apa-apa.
Kenapa Tuhan memerintahkan lalu perintahnya itu menumpaskan mereka tanpa belas kasih, yang katanya ajarannya itu ajaran kasih. Nah gitu, coba silakan. Ya, oke ya. Saya akan jawab, kita akan mengcounter kenapa Bapak Yahweh menyuruh orang Israel untuk ya membumbun orang Amalek. Ini adalah sebagai bentuk penghukuman terhadap Amalek. Karena gini, kalian itu kan kayaknya lebih memihak kepada Amalek yang padahal mereka yang terlebih dahulu berbuat kejahatan terhadap orang Israel. Sabar, saya akan tunjukkan dalil-dalilnya. Di mana Amalek ini yang pertama sekali yang sangat keji terhadap orang Israel. Oke? Ya. Nah, makanya menurut kitab suci, bangsa Amalek itu didestroy karena apa? Oleh karena kejahatan, crime berat mereka, yakni menyerang, attack orang Israel dari belakang. Waktu orang Israel ya berjalan dalam keadaan lemah, letih, sehingga ya orang Amalek dari belakang tuh. Orang Israel mereka kan dalam perjalanan tuh keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, di mana orang Israel ini kan dalam keadaan letih, lesu, datang bangsa Amalek, diserang mereka dari belakang. Makanya Amalek ini membumbun orang Israel, baik anak-anak, perempuan dan semua, ya, dan juga mengambil bahan-bahan persediaan makanan orang Israel. Bayangin, ya, itulah sebabnya Tuhan menyuruh mereka, ya, untuk menghukum orang Amalek. Dan tindakan pengecut perbuatan Amalek ini dianggap sebagai perlawanan terhadap Tuhan dan merupakan kekejaman yang sangat ekstrim, sehingga menyebabkan Elohim Yahweh murka. Padahal kan Yahweh yang menyuruh agar orang Israel itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Yahweh membebaskan mereka. Pada saat mereka berjalan lemah, ya, bayangin saudara-saudara, orang Israel sedang letih, lemah, datang Amalek diserang dari belakang, dibumbun orang Israel, mau anak-anak, mau perempuan, mau yang sedang menyusui dan yang hamil, diambil persediaan makanan mereka. Dan ini dalilnya ya. Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Keluaran 17. Karena Yahweh tidak akan membiarkan ya Amalek yang memerangi orang Israel. Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Dan datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Lalu berkatalah Musa kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita dan pergilah berperang melawan orang Amalek. Esok hari aku akan berdiri di puncak bukit itu dan tongkat Elohim di tanganku. Dan Yosua melakukan seperti Musa telah mengatakan kepadanya untuk berperang melawan orang Amalek. Lalu Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah demikian ketika Musa mengangkat tangannya, Israel menjadi kuat. Dan ketika dia mengistirahatkan tangannya, Amalek menjadi kuat. Dan tangan Musa pun menjadi berat. Maka mereka mengambil sebuah batu dan meletakkan batu itu di bawahnya. Dan lalu Harun dan Hur menyangga kedua belah tangannya dari sisi yang satu dan dari sisi yang lain, maka kedua tangannya pun tetap terangkat sampai terbenamnya matahari. Dan Yosua pun mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian 1 Samuel 15 ayat 2 yang tadi ya sudah kita baca. Ulangan 25 ayat 17. Jadi nanti saya boleh sepanjang Mikana ya bernarasi ya. Akan kita compare ajarannya. Ya. Enggak, ya, ini silakan. berdasarkan, tapi harus berdasarkan kitab suci ya. Ulangan 25 ayat 17 sampai 18, dengar dulu. Ya. Ingatlah apa yang orang Amalek lakukan kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bagaimana mereka mendatangi engkau dari jalan dan menyerang barisan belakangmu, yaitu semua orangmu yang lemah di garis belakang. Ketika engkau letih dan lesu, dan orang Amalek itu tidak takut kepada Elohim. Nah, ini dia dalilnya teman-teman. Ulangan 25 ayat 17 sampai 18. Ketika orang Israel keluar berjalan, ya, orang belakang ya diserang oleh Amalek, sementara orang Israel dalam keadaan lemah dan letih lesu, tapi orang Amalek dengan begitu keji membumbun orang Israel. Masya Allah. Ya. Siap. Oke. Sudah? Kemudian Bilangan 14 ayat 45.
Oh, masih ada. Iya, sabar. Ini bagus nih plot Bilangan. twistnya nanti nih kalau Mikana mau mendengarkan. Bilangan 14 ayat 45. Dan orang Amalek serta orang Kanaan yang tinggal di gunung itu turun lalu memukul mereka serta menghancurkan mereka sampai sejauh Horma. Jadi kaum Amalek itu bergabung sama orang Kanaan untuk menyerang orang Israel di Horma. Mereka mengajak lagi itu bangsa lain itu untuk menyerang orang Israel ya. Kemudian Hakim 3:13. Masih banyak Mikana. Ya sabar, kali karena dicicil. ini kita harus counter. Jangan Iya, panik dicicil dulu. bisa kali. Intinya kita sudah tahu intinya bahwa Tuhan balas dendam. Enggak, diam dulu. Bukan balas dendam, harus dihukum. Maksudmu, Iya, ketika iya. orang Israel dibumbun anak-anaknya, terus Tuhan diam gitu? Iya, oke. Nah, Silakan, nggak apa-apa. sabar. Kamu ini giliran orang Amalek dihukum sama Tuhan karena mereka yang keji usah. kepada orang Israel. Ya Kok udah, kamu ya. malah membela orang jahat? Cuman Udah ya. Ya, nggak apa-apa. Di sini kan Mikana mengajarkan akhlak. Nggak apa-apa, lanjut. Iya betul. Karena apa? Galatia 6 ayat 7. Janganlah sesat, Elohim tidak bisa dipermainkan. Karena Ya. apa yang ditabur itu juga yang akan dituai. Siap. Nah, orang Amalek membumbun orang Israel dalam keadaan letih, lemah, mereka tidak ada menyerang siapapun. Mereka hanya berjalan dalam keadaan lemah loh. Bayangin, Ya. coba bayangin itu terjadi kepada keluargamu, ketika kalian hanya jalan lemah, terus ada yang menyerang, tiba-tiba kalian dibumbun secara membabi buta, diambil lagi persediaan makan kalian. Apakah itu bukan merupakan suatu kejahatan yang berat? Sangat berat, makanya Tuhan menghukum Amalek ya. Kemudian Hakim-Hakim 3 ayat 13. Dan dia mengumpulkan Bani Amon dan orang Amalek, lalu maju berperang dan mengalahkan orang Israel. Nah, itu kan. Dan mereka pun menguasai kota pohon kurma. Jadi di sini orang Amalek itu mengumpulkan Bani Amon. Oh, dia ajak itu bangsa-bangsa lain untuk membumbun orang Israel. Oh, lihat dulu begitu jahatnya mereka itu ya. Kemudian di dalam 1 Samuel 15 ayat 2 sampai 3, Elohim memberitahu Raja Saul, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala apa yang ada padanya, ya. Sehingga harus dihukum supaya itu menjadi pelajaran. Jangan main-main sama orang Israel, jangan jahat sama orang Israel, ya. Nah, tetapi di sini kan Yahweh kan mengutus Raja Saul untuk membalas atau untuk menghukum orang Amalek. Tapi apa respon Saul? Raja Saul menghimbau para orang Keni, teman Israel, untuk meninggalkan daerah tersebut. Ia kemudian menyerang kaum Amalek, tetapi tidak sampai tuntas. Ya, jadi Raja Saul justru meninggalkan sebagian nih. Ia memperbolehkan Raja Amalek bernama Agag untuk hidup, mengambil jarahan bagi dirinya dan pasukannya, dan berdusta tentang motivasinya. Pemberontakan Saul terhadap Elohim serta perintahnya begitu serius sehingga ia ditolak Elohim sebagai raja. Yaitu 1 Samuel 15 ayat 23. Sudah? Dampak Raja Saul belum. menyisakan, dengar. Iya, Ini iya. ada dampaknya kan gini, Tuhan kan menyuruh Raja Saul Siap. harus semua Amalek itu, karena mereka sangat terlalu keji kepada orang Israel ya. Bayangin anak-anak orang Israel juga dibumbun ya, Ya, yang ya. hamil, yang apa segala macam ya. Ya. Ini dampak Raja Saul menyisakan Amalek. Kaum Amalek yang lolos terus berlanjut mengganggu dan menjarah bangsa Israel selama bergenerasi dari ke generasi, dari ratusan tahun ke depannya. 1 Samuel 30 merekam serangan orang Amalek ke atas Jiklak, sebuah desa di Yehuda di mana Daud memiliki tanah. Orang Amalek ya membakar desa itu dan mengambil wanita serta anak sebagai tawanan, termasuk 2 orang istri Daud. Daud serta pasukannya berhasil mengalahkan ya. Nah, ini dia. Kan supaya teman-teman tahu, saya sudah tunjukkan tadi dalilnya. Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka dalam keadaan lemah, letih, lesu. Lalu bangsa Amalek ini mengajak bangsa lain untuk menyerang orang Israel dari belakang, sehingga orang Israel, baik wanita, baik anak-anak, baik yang segala macam,
dibumbun sama orang Amalek dan mengambil persediaan makanan orang Israel. Sehingga Bapak pasti bertindak, dengar dulu. Bapak pasti bertindak atas kejahatan orang Amalek, sehingga Bapak tahu nih apa yang akan terjadi juga di masa yang akan datang, karena bangsa Amalek ini tidak akan pernah bertobat, ya. Sebab itulah dia mengutus, Yahweh mengutus Raja Saul supaya Amalek ini semua harus tuntas semua, jangan lagi ada yang tersisa. Tapi apa yang terjadi? Raja Saul menyisakan bangsa Amalek. Makanya bangsa Amalek itu dari ratusan tahun, dari beberapa generasi membumbun orang Israel. Padahal Bapak kan sudah memerintahkan, makanya Raja Saul itu ditolak. Nah, itulah buktinya kalau Bapak Yahweh itu, dia maha kasih, tapi juga maha adil. Dia tidak akan pernah membiarkan kejahatan terus-menerus ada di dunia ini. Makanya, ketika dia tahu bangsa Niniwe juga akan bertobat, dia mengutus Nabi Yunus. Nah, di kitab Yunus, ada nggak? Ada kan teman-teman? Kitab Yunus, Nabi Yunus diutus oleh Bapak Yahweh untuk menyampaikan pertobatan kepada Niniwe. Karena Niniwe itu juga kota yang penuh dengan kejahatan. Tetapi orang Niniwe itu kan tidak memerangi orang Israel, ya, tidak membunuh orang Israel. Tapi mereka di kota itu banyak kejahatan seperti perbuatan dosa apalah gitu, ya. Mungkin kepanjangan kali Mikana ya. Enggak, sabar, karena ini penting bahwa Bapak Yahweh itu adalah maha kasih juga maha adil. Dia tidak akan pernah membiarkan kejahatan ada di dunia ini. Pasti menghukum orang yang jahat. Nah, tetapi bangsa Niniwe yang melakukan kejahatan, Bapak Yahweh mengutus Nabi Yunus untuk memberitahukan pertobatan, karena kalau mereka tidak bertobat, maka kotanya akan ditunggang balikan. Tapi Yunus ini ya, ngapain sih mereka itu harus dikasihani Tuhan? Harusnya mereka itu dihukum. Makanya Yahweh berfirman, Yunus yang menyarankan itu untuk menghukum orang lain. bukan gini, kan Niniwe itu di kotanya itu banyak kejahatan, mungkin seperti tempat pela segala macam lah gitu, ya. Tapi mereka itu dikasihani Tuhan gitu. Bapak Yahweh mengasihi mereka, makanya Nabi Yunus diutus untuk supaya Nabi Yunus ini memberitahukan kepada bangsa Niniwe, jangan lagi berbuat jahat, bertobatlah. Karena kalau kalian tidak bertobat, maka kota kalian akan ditunggang balikan. Oke, udah ya? Udah ya? Sebentar. Tapi awalnya ini kan Nabi Yunus ini kan sudah tahu nih orang Niniwe ini melakukan kejahatan, ya. Tapi kan orang Niniwe bukan menyerang orang Israel, ya. Setahu saya bukan menyerang orang Israel, bukan membunuh orang Israel. Cuman di kotanya ini banyak lah mungkin kelakuan seperti Sodom dan Gomora lah gitu, ya. Nah, makanya Bapak Yahweh mengutus Nabi Yunus supaya mereka bertobat. Awalnya Nabi Yunus itu nggak mau, karena apa? Orang Niniwe itu kan orang jahat, ngapain harus dikasihani? Tapi kan Bapak Yahweh tahu di masa depan ketika diberitahukan pertobatan kepada bangsa Niniwe, pasti bangsa Niniwe bertobat. Dan memang terbukti ketika Nabi Yunus pergi ke sana, diberitahukan pertobatan, bangsa Niniwe menyesal dan berpuasa bertobat kepada Bapak Yahweh. Tapi beda sama bangsa Amalek. Mereka yang pertama sekali membunuh orang Israel, sehingga di depan hari pun Bapak Yahweh sudah tahu kelakuan bangsa Amalek ini tidak akan pernah bertobat. Makanya itulah kenapa disuruh untuk destroy mereka semua, ya. Oke, Nah, udah ya? Oke, saya sudah jawab. Bentar, saya sudah. Oke, siap. Bagaimana dengan kitamu? Oke. Ya? Ya udah sudah, saya langsung. Ya, sebentar. Udah saya langsung. Ya, sekalian nanti kamu jawab, sabar ya. Karena gini ya, Bapak Yahweh itu maha adil juga maha kasih. Dia tidak akan pernah membiarkan kejahatan ada di dunia Tapi ini. kamu nggak adil di sini, Mikana. Iya, sabar. Iya, sabar. Saya sekalian bertanya, ya. Karena kalian kan seakan-akan menuduh Bapak Yahweh Jangan itu sangat arahkan saya kejam. bertanya dong. Kita sama-sama menjelaskan. Iya, sabar. Ya, saya bertanya juga, ya. Oh ya udah, oke, silakan. Enggak, sabar sebentar. Apa pertanyaannya? Iya, sabar. Kan gini, kalian kan seakan-akan hanya melihat di satu sisi, oh Bapak Yahweh itu sangat kejam. Padahal tidak. Kita harus tahu dulu semua latar belakangnya. Bapak Yahweh itu maha adil juga maha kasih. Buktinya dia mengasihani bangsa Niniwe. Dia menyelamatkan bangsa Niniwe. Tidak jadi ditunggang balikan. Tapi bangsa Amalek itu memang dasarnya mereka itu keji. Tidak akan pernah bertobat. Ya, karena Bapak Yahweh itu maha tahu. Dan juga Amalek itu yang terlebih dahulu membunuh orang Israel. Nah, sekarang pertanyaan saya. Mikana Ya, jangan pertanyaan ulang lagi saya, dong. pertanyaan Saya sudah dengar. sabar loh. Mikana Iya, udah dengar, 15 menit gini. loh. Ya, Jawab dengar. pertanyaan. Silakan. Ya, gini, di dalam kitabmu At-Taubah 29 disuruh memerangi orang yang tidak beriman kepada Tuhanmu sama Rasulnya. Masa tiba-tiba gini, kita nggak beriman sama Tuhanmu, nggak ada ganggu kalian, cuman tidak beriman saja, malah disuruh memerangi orang yang tidak beriman kepada Tuhanmu dan Rasulnya. Mana yang lebih kejam? Udah. Nggak ada latar belakangnya kita mengganggu kalian.
Jangan bernarasi, bertanya. Jangan bernarasi. Udah ya? Ya, silakan. Udah? Oke. Buka mikrofonnya. Makanya kamu menunjukkan di depan 16.000 orang, nanti image kamu yang rusak. Gini ya. Udah jangan Saya framing. sabar. Udah. Ya, Oke. silakan. Dari tadi kita sudah mendengarkan bagaimana orang berusaha, manusia berusaha untuk memutarbalikkan fakta, untuk membuat nama Tuhannya menjadi baik setelah melakukan hal-hal yang tidak baik. Apapun itu, tapi nggak masalah. Itu keimanan mereka dan kita pelajari begini. Di dalam Islam sendiri ada sebuah cerita dikatakan pada saat Rasulullah SAW di dakwahnya yang ketiga di luar kota Mekah, yaitu apa? Pada saat Rasulullah perjalanan ke Taif. Singkat cerita, Rasulullah di Taif sana dia disiksa dengan cara apa? Dilempari sampai mata kakinya itu berdarah. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Pada saat di zaman itu, pada saat kejadian itu, Rasulullah SAW dipanggil oleh Jibril. Rasulullah Dalilnya dalam Quran. Tunjukkan dalilnya dalam Quran. Jangan kamu bertakiyah. Kenapa kau Mikana? Saya nggak ganggu kamu loh. Saya bertanya udah lama apa belum? Diam dulu. Bisa sabar Mikana? Ya, Ini sabar, agama tapi saya. tolong Enggak. tunjukkan Saya dalilnya mau dalam menyampaikan Quran. kebenaran agama saya. Jadi diam dulu, oke? Ini saya baca Iya, kok, tenang pakai aja. dalil, pakai Saya baca. dalil. Latar semua ini dari sini. Saya baca, tenang aja, oke? Dalil kan? Nih. Itu Quran nggak? Itu Quran nggak? Tebel. Semua berdasarkan Quran, dari di Quran Al-Quran. atau hadis? Loh, kenapa Hadis sih? atau Quran? Kenapa ini? Ada apa? Mikana kalau sudah tidak mampu membaik-baikkan Tuhanmu yang kelakuannya Bukan begitu. gini, sebentar, dengar Sudah dulu. diam dulu. Nah, Nanti saya ini. masuk. Diam. Iya, Saya gini. masuk ke Al-Quran. Mikana diam, nanti saya ke Al-Quran. Iya, tunjukkan Mikana dalil dalam diam. Quran. Mikana diam, nanti saya masuk Al-Quran. Nanti. Mikana berbicara Dengar panjang dulu, lebar. dengar dulu. Tidak Dengar ada dulu. satupun narasi mengatakan bahwa Tuhanmu itu maha adil dengan cara Enggak. Saya tadi nunjukkan dari dalil dalam kitab suci saya. Gini, Ya, kita di sini kan kenapa nggak adil? Nggak adil. Dengar dulu. Kenapa curang? Karena di sini bukan masjid yang dimana kamu bisa ceramah. Kamu apapun tadi ceramahmu. cara Ini panjang bukan lebar masjid. gimana? Tapi saya berdasarkan dalil dalam Loh, Alkitab. saya juga dalil. Itu Al-Quran nggak sama hadis? Loh, saya Tunjukkan nanti ke hadis saya ke dalam Al-Quran nanti. Saya ke Al-Quran. Jangan ya sekarang dari Al-Quran Ya dong. udah ini saya mau ke Al-Quran. Loh, kenapa? Kenapa Ini panik? masjid. Kenapa Bukan panik? di sini bukan masjid. Ya sudah, Lalu coba kamu ceramah-ceramah bisa ini. Mikana diam dulu. Diam dulu Iya, 5 tapi menit tolong aja. tunjukkan dalilnya Kamu dalam hadis kamu dan berbicara Quran. 15 menit saya dengarkan. Saya berbicara belum 1 menit kamu Karena sudah di sini kejang-kejang. bukan di masjid. Loh, apakah saya mengatakan bahwa di sini bukan gereja Mikana kamu berbicara Iya, entah kemana arahnya? Tapi saya akan menunjukkan dalil dalam Alkitab. Loh, saya Kalau juga kamu mau kan- menunjukkan dalil. Bagaimana saya menunjukkan dalil tiba-tiba saya masuk dalil? Kamu paham kalau saya langsung masuk dalil? Gini, kalau kamu itu bernarasi membahas kita. Loh, kok bernarasi? Saya membaca Mikana, saya membaca. Kenapa takut? Dalilnya. Oke. Sekarang gini, sebelum saya turun, Mikana mau tidak membiarkan saya bicara atau tidak mau? Kalau tidak mau Ya, saya turun. saya mau diskusi samamu asalkan itu berdasarkan hadis dan Al-Quran. Ini berdasarkan hadis. Tunjukkan dalilnya dalam hadis. Lah ini, kau pikir Itu ini hadis. apa? Ini apa kau pikir? Ini kau pikir Hadis apa apa Sirah itu? Nabawiyah ini apa? Sirah Nabawiyah itu hadis perkataan Nabi. Lah jelas lah. Lah gimana? Lah. Terus Mikana pikir, Silakan makanya tunjukkan dalilnya, diam, dalilnya, makanya dalilnya. Mikana diam. Saya Dalilnya. punya PR lagi. Saya harus menjelaskan apa itu Sirah Nabawiyah. Biar Mikana oke, diam ya. Jangan ganggu konsentrasi saya. Bukan gini, kau bernarasi. Loh, kan panik. Mikana Kan panik. panik, Udah tunjukkan kalau dalilnya gitu. dalam Al-Quran. Ya udah. Oke, Mikana boleh nggak saya lanjutin? Kalau nggak boleh saya turun. Selesai. Ya pakai dalil, tapi pakai dalil. Lah ini dalilnya saya bacakan semua. Itu apa? Hadis, itu hadis. Lah jelas lah. Hadis apa? Loh, ini Sirah Nabawiyah semuanya hadis karena ini adalah Rasulullah SAW di dalam sini. Itu perkataan nabimu. Lah iyalah, terus perkataan siapa? Oke, silakan tunjukkan di layar yang mana perkataannya. Astagfirullahalazim, ini orang. Ya, gua nggak pernah menuntun lu. Tadi pernah gua nggak pernah mendetail. Lu kenapa lu takut sekali ketika sudah terlihat bobroknya Tuhanmu itu ajarannya sesat? Kenapa? Loh, kenapa ketawa? Tuhanmu itu Kenapa menghancurkan kamu orang-orang takut Amalek. dalil? Saya tidak mengintervensimu. Loh,
Membunuh binatang yang nggak berdasarkan bersalah. dalil dong, jangan membahas yang Ya tidak makanya ada kau dalil. diam, makanya kau diam. Kau dikasih hati minta jantung. Saya diam 15 menit, saya bicara 1 menit, kamu nggak kuat. Bukan masalah itu, kamu itu Bisa harus kamu berdasarkan kuat, dalam Al-Quran bisa dan kamu hadis. kuat, bisa kamu kuat 3 menit aja. Bisa kau kuat 3 menit, diam. Ya udahlah. Oke. Ya, saya ulangi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya memulai diskusi saya memulai untuk mengcompare bagaimana betul-betul yang dikatakan ajaran. Pada saat Rasulullah SAW dakwah ketiganya, nih Rasulullah nih, dakwah ketiganya keluar dari kota Mekah, yaitu kemana? Ke Taif. Nah, pada saat kejadian di Taif, singkat cerita, karena saya mau ceritakan ini panjang sekali, maka saya persingkat, yaitu apa? Dikatakan di sini, pada saat Jibril memanggil Rasulullah SAW, ketika Rasulullah sudah dilempari, sudah merasakan rasanya sakit, dan betul-betul bersedih. Karena apa? Kenapa Rasulullah dia ke Taif? Karena dia sudah mulai pasrah, dia sudah mulai kehilangan arah. Karena apa? Rasulullah SAW sangat ditinggalkan oleh orang-orang yang betul-betul dia sayangi, yang betul-betul dia cintai, yang betul-betul berharap bahwa dakwahnya bisa dibantu oleh mereka. Tetapi ternyata apa? Rasulullah ditinggalkan di Mekah itu dengan apa? Dengan wafatnya kakeknya, dengan wafatnya pamannya, dan lain-lain. Nah, pada saat itu Rasulullah mengambil inisiatif untuk ke Taif. Ini Rasulullah, artinya apa? Ini hadis. Nah, pada saat itu ketika Rasulullah sudah merasakan yang namanya dihusir, dilempari, betul-betul diludahi dan lain-lain, apa segala macam, Rasulullah itu didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah menceritakan bahwa malaikat Jibril mengatakan, Allah sungguh telah mendengar ucapan kaummu kepadamu, dan apa yang mereka kaummu itu adalah ketika Rasulullah dihina. Ketika Rasulullah dihina, lalu mereka lakukan terhadapmu. Allah mengutus malaikat penjaga gunung kepadamu. Kau bisa memerintahkan untuk membinasakan mereka dengan cara apapun yang kau mau. Rasulullah mendapatkan kabar dari malaikat Jibril. Untuk apa? Karena engkau dihina ya Rasulullah, karena engkau tidak diterima ya Rasulullah. Ketika engkau memintakan untuk menghilangkan mereka semua dari muka bumi ini, maka Allah akan menghendaki itu. Itu Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Karena apa? Inilah yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha adil, maha suci. Ketika dia sudah mengutus seseorang, maka keputusan itu datang dari seseorang yang penuh dengan cinta dan kasih. Ini baru cinta dan kasih. Apa jawaban Rasulullah SAW atas tawaran tersebut? Rasulullah SAW mengatakan, tidak. Aku bahkan berharap Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan dari sulbi mereka anak keturunan yang menyembah Allah Azza wa Jalla semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Dan Rasulullah juga berdoa agar tanah ini diberkahi. Teman-teman, kalian bisa tahu, insya Allah yang pernah ke Mekah, yang pernah umroh, yang pernah naik haji, pada saat kita ke Taif itu, semua di gunung itu, di tanah itu, semua makanan-makanan tumbuh-tumbuhan itu semua rasanya enak. Saya manusia tidak suka anggur, seumur hidup saya nggak pernah makan anggur. Tetapi pada saat saya sampai ke sana, saya makan anggur dan rasanya saya tidak menemukan bahwa ternyata anggur ini rasanya seenak ini. Tetapi pas saya sampai di Indonesia, beda rasanya. Pelajaran yang kita ambil dari sini adalah apa? Adalah pada saat Rasulullah SAW dimintai sesuatu, untuk apa? Untuk menghabiskan orang-orang itu, 7 turunan, ternyata Rasulullahku, sang maha suci, sang maha goib, sang maha tinggi, sang maha perkasa. Itulah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa? Memberikan tawaran kepada manusia yang diberi gelar Al-Amin di dunia ini. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan tidak. Dan bahkan dia mendoakan orang-orang itu agar apa? Ternyata sekarang di Taif, subhanallah, semua orang-orang di Taif itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tersesat satupun seperti Mikana. Tidak ada. Maka apa? Menunjukkan bahwa ajaran Islam menunjukkan nggak sabar. Nggak sabar. Dalam lawan diskusi kamu tersesat. Loh, ini kan narasi seperti ini kan Islam. Kalau Mikana juga mengatakan kan Al-Quran. Loh, Mikana mengatakan Al-Quran memfitnah. Al-Quran itu datang pahlawan kesiangan. Saya tidak mengintervensi. Boleh kok. Kan gitu. Makanya saya lanjutkan. Tenang ya, tenang. Tahu sabar Mikana ya.
sabar. Makanya Beginilah. bilang tadi tunjukkan dalilnya. Lah ini dalil saya bacakan kan begini Mikana, Nah, repot sekarang jawab pertanyaan saya atau Mikana mah kalau udah kalah begitu, dikit lagi gue diturunin nih. Tuhanmu suruh perangi orang-orang yang tidak beriman Ya, kepada makanya Tuhan. satu-satu, Mikana, satu-satu Masa sabar disuruh dong. perangi orang nggak beriman kepada Mikana, Nabi Muhammad, Tuhan, orang masa sabar disuruh patahnya perangi? lebar, sabar ya, sabar. Nah, udah ya, satu dalil dalam sirah nabawiyah dijelaskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika dia dihinakan, ketika dia disakiti, ketika dia diperlakukan seperti apapun. Tetapi dia meminta apa? Dia bahkan mendoakan orang-orang itu agar garis keturunannya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang menyembah Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata terbukti saat ini, sampai sekarang terbukti, dan Mikana mau bicara sampai kapanpun tidak akan pernah ada yang namanya Rasulullah SAW membun-bun memerintahkan untuk membunuh apapun itu, terkecuali apa? Terkecuali seperti dalam Al-Quran yang dibawakan oleh Mikana. Di surah apa Mikana? Ya sekarang gua masuk Al-Quran. Kan enak satu-satu. Janganlah begitu. Sabar gitu loh. Sekarang di surah apa tadi? Satu-satu. Ya, ini ya. Di At-Taubah 29. At-Taubah 29. Ya, disuruh memerangi orang yang tidak beriman Ya. kepada Nabi-Mu dan Tuhan. Ya udah. Dan Tuhanmu. Kemudian At-Taubah 123. At-Taubah 29. Disuruh memerangi orang-orang kafir yang di sekitar kamu. Betul. Dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, ya kan? Betul. Nah, padahal Betul. ini apa salah kita? Iya, sabar. Anda bilang ada memerintahkan bumbun, tapi buktinya yang bawa ransel ada bahan peledak di dalamnya, lalu gereja banyak itu yang apa? Itu siapa? Dari mana itu? AOG, Army of God, tahu? Enggak, yang Nggak bisa Mikana tidak bisa membawa-bawa yang namanya teroris. Iya, Karena apa? Teroris yang paling Nggak ada ditakuti pernah di dunia ini adalah AOG, Army of God, dari agamamu. Army of God itu dari agamamu dan itu paling ditakuti di dunia. Enggak ada itu. Lah, kenapa kau bilang nggak ada, bahwa itu yang paling ditakuti di dunia? AOG, Army of God, teroris yang paling ditakuti di dunia. Nggak ada, mereka itu tidak pernah Loh, melakukan kenapa kau itu bilang atas tidak ada, perintah sedangkan di dalam kitab suci. itu data-data fakta? Nggak pernah ada orang. Lalu apa kabar? Apa kabar yang di Facebook? Apa kabar yang di Facebook kokang senjata, habis itu bumbun semua orang sholat? Apa kabar? Itu bukan ada perintah dari Tuhan, itu mereka melakukan itu perintah bukan untuk mewakili menumpaskan ajaran orang-orang Tuhan Yesus Amalek. Bahkan binatang yang sekarang saya tanya, oke, sekarang Mikana lanjutin lagi narasinya. Apa salahnya binatang sama anak kecil? Kenapa ditumpaskan? Monggo, lanjutkan tadi. Selamatkan Tuhanmu, akhlaknya. Silakan. Gini loh, kamu itu jangan memfitnah. Di mana? Ya, sabar. Ya, Tuhan saya itu maha adil dan maha kasih. Dia tidak Apa akan salahnya binatang? melakukan kejahatan. Udah diam dulu ya. Nah, sementara buktinya yang suka membumbun bawa bahan peledak itu dari agama siapa? AOG. Dari AOG. Cina. Karena apa? Coba AOG, kamu- Army of gimana? God. Mikana nggak kenal Army of God, mau fitnah Islam. Army of God kerjaannya rencana Army of God. Ketika kau, makanya Mikana ada buku judulnya Mossad, kamu harus baca itu. Kan disuruh perangi kan? Kamu mau menyambung-nyambungkan ayat ini, sedangkan yang melakukan itu orang-orang kafir yang memakai jubah keislaman untuk memfitnah. Army of God rencananya untuk menumpaskan orang-orang Islam di muka bumi. Orang Kristen. Army of God adalah pasukan teroris Kristen yang mau menghabiskan orang Islam di muka bumi. Dengan cara apa? Dengan cara memfitnah. Juga Itu kan? yang ada BOM Bali itu atas apa mereka melakukan itu? Lalu yang kau bilang 911? Lah kenapa? Loh. Jelaskan dulu ini Tuhanmu. Enggak, ya udah bawa aja. Mikana, kalau sudah mentok dalam diskusi, jangan ngeles ke situ-situ karena kau sendiri yang terjebak nanti. Di mana saya mentok? Justru kamu nih mulai panik. Loh, ya udah, kenapa kamu bawa-bawa ke sana sedangkan saya mau membacakan dalil? Kalau memang dalil itu dipakai oleh orang-orang Islam di Indonesia, maka habislah kalian. Logika. Oh tidak, karena Loh, kami coba kalian bisa apa dengan segelintir di Indonesia ini? Buktinya, loh,
buktinya orang Israel Kalian itu aja, cuma segelintir di Indonesia. walaupun cuma segelintir, bisa orang apa? Israel aja, orang Israel aja itu negaranya kecil banget. Jangan Banyak bawa-bawa negara, Israel. banyak Jangan bawa negara yang Israel bisa sudah memakai kekuatan mendestroy penuh, tidak. orang Israel, tidak ada Israel satu sudah memakai yang kekuatan bisa. penuh, tidak pernah mereka mampu menghabiskan. Jadi, bertahun-tahun, berabad-abad mereka mencoba menjatuhkan yang namanya Palestina. Kalau Mereka kami tidak mampu pun sampai hidup detik sampai ini. sekarang itu atas kuasa Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach, Palestina, bukan atas kuasa Mikana, manusia. Palestina memakai tangan kosong. Israel dibantu di Orang mana-mana, nggak Israel- mampu. Orang Israel itu Nggak yang mampu. negaranya kecil, banyak negara Ya, yang mereka menyerang itu adalah orang-orang Tidak pernah ada pengecut. satupun yang menang, ya. Israel itu orang Kenapa? pengecut. Yahweh yang berperang atas mereka. Yahweh Loh, yang menolong kenapa lari mereka. ke Israel? Enggak, tiba-tiba ke Karena Israel. kamu kan bilang, Heh. itu kan cuma segelintir, jangan takabur dari Loh, tahun ke tahun. saya persentase mengatakan Islam kamu tidak di Indonesia, menurun. kalian di Indonesia cuma segelintir. Terus Mikana bawa-bawa dalil Jangan ini. takabur. Kalau kami Islam, dengarkan dulu Mikana. Kalau kami Islam memakai dalil itu, habislah kalian di Indonesia. Kita Makanya nggak usah itu yang bicara bawa Israel. bahan peledak itu atas dasar dari mana itu? Atas dasar fitnahan. Finan dari mana buktinya? Loh, Terhadap teroris yang balik kamu itu? sudah mewawancari mereka Mikana. Aduh. Makanya Kenapa kamu aduh? Pura-pura Loh, tutup mata. makanya Mikana, sebelum buka komal untuk berdiskusi seperti ini, baca literasi. Pura-pura Pahami tidak tahu dulu. itu namanya. Pahami dulu apa itu AOG, apa itu yang namanya Israel, apa tujuannya Amerika, apa. Iya. Loh, orang Itu seperti di sini saya, Tuhan kau suruh berbicara perangi. tentang teroris, kau salah Mikana. Loh, Kau salah. aku tidak membicarakan itu. Aku di sini bertanya, Tuhanmu justru suruh perangi orang yang tidak beriman Oke, kepada makanya Tuhan. saya mau Apa jelaskan, salah- kamu tidak apa mau salah mendengar. orang yang Gimana tidak saya bisa beriman menjelaskan? itu sama Tuhanmu? Kamu suruh saya Kan jelaskan bicara ini. iman. Tiba-tiba kamu bawa-bawa. Jangan kok bawa-bawa tiba-tiba terus pakai tas ini terus ngelempar begini gini. Loh, tiba-tiba kok bawa ke teroris, saya belum menjelaskan loh. Sedangkan kamu sudah kelihatan Tuhanmu itu melakukan apa? Tuhanmu melakukan Tuhan saya pembunuhan Maha kepada Adil, anak Maha yang baru Kasih. menyusui dan binatang. Tuhan saya Mereka Maha nggak Adil bersalah dan Maha Mikana. Kasih. Sedangkan Tuhanmu suruh perangi orang yang tidak beriman kepada nabimu dan Tuhanmu. Apa salahnya Sementara binatang dibantai? Tuhan saya itu ya menghukum salah- orang iya. Amalek karena mereka itu telah Orang Amalek. membunuh orang Israel. Orang Amalek, binatang Iya, Amalek itu- apa salahnya? Ya sama, karena apa yang di bagian punyanya orang Israel Ya itu? sakit berarti Penyerang Tuhanmu. Amalekmu. Tuhanmu yang Sakit Tuhanmu berarti. Kau boleh menghujat, Masa binatang udah anak mulai menyusui menghujat. tidak ini? Udah mulai menghujat, pergi kau. Udah mulai menghujat, sakit Tuhanmu. Coba saya bilang kayak gitu sama Tuhanmu. Pasti kau kejang-kejang. Kau diskusi lah dengan kondusif, Rasid. Jangan seenaknya kau menyimpulkan. Udah dibilang tadi, Bapak Yahweh itu Maha Kasih juga Maha Adil. Dia pasti menghukum Amalek dong. Masa orang Amalek yang selalu memerangi orang Israel terus dibiarin gitu? Mau dibiarin? Ya enggak lah, bangsa Israel itu kan bangsa pilihan, anak sulung Bapa. Pastilah dijaga, pastilah dilindungi, pastilah dibela gitu loh. Orang tadi saya sudah tunjukkan dalil-dalil. Sementara si Rasid itu ada nggak tunjukkan dalil tadi menjelaskan tentang nabinya? Ya kan? Kamu jangan seenaknya gitu dong. Kamu seenaknya menyimpulkan Tuhan saya. Bilang tadi bobrok lah, sakit lah. Sementara dari tadi ada nggak saya menyimpulkan Tuhanmu? Nggak ada. Saya hanya bertanya aja kalian sudah panik. Saya hanya bertanya loh. Tapi si Rasid sudah sangat banyak menyimpulkan Tuhan saya. Menyimpulkan yang tidak baik. Dari tadi si Rasid menyimpulkan Tuhan saya bobrok lah, kejam lah, segala macam. Saya hanya bertanya loh sama kitabnya. Hanya bertanya, tapi sudah kejang-kejang, sudah kepanasan. Saya tunjukkan loh tadi dari dalam kitab suci. Kenapa Bapak Yahweh menghukum bangsa Amalek? Karena Amalek itu yang duluan ya mendestroy ya, memerangi orang Israel secara kejam. Sampai anak-anak, sampai hewan juga dibumbun sama orang Amalek itu. Bapak Yahweh juga Maha Kasih, makanya apa? Dia menyelamatkan bangsa Niniwe yang berbuat jahat. Tolonglah, kalau dalam diskusi itu jangan seenaknya aja menyimpulkan. Saya hanya bertanya. Justru kamu sendiri yang kejang-kejang.
waktu orang Amalek menyerang orang Israel dari belakang, padahal mereka lagi lesu tidak ada melakukan kesalahan apapun, dibumbun orang Israel, anak-anak, wanita hamil dan semua. Terus kamu itu pura-pura tuli gitu, pura-pura nggak mau tahu gitu. Sudah tunjukkan tadi dalilnya loh. Janganlah kalian pura-pura buta. Bapak Yahweh pasti membela anak-anaknya. Kami ini hidup, ya. Kami ini hidup sampai sekarang itu karena kuasa Bapak Yahweh, bukan karena manusia, saudaraku. Selamat malam. Halo, selamat malam, Kak. Ya, bisa buka kamera, cantik? Aduh, lagi di kamar, Kak. Maaf, nggak pakai jilbab. Di sini buka kamera, cantik. Saya mau bertanya, Kak. Tadi melanjutkan pertanyaan dari undangan sebelumnya, apa salah binatang tadi kok langsung dibasmi sama dengan hewan-hewannya, padahal kan yang dikatakan di kitabmu bahwasannya orang-orang yang bersalah, tapi kenapa sampai hewan yang dibasmi seperti itu? Oke, dengar ya kakak cantik, sekali lagi ya, orang cerdas pasti paham. Keluaran 17 ayat 8 sampai 13, 1 Samuel 15 ayat 2, Ulangan 25 ayat 17, Bilangan 14 ayat 45, Hakim 3 ayat 13. Ketika orang Israel, kakak cantik, orang Israel lagi dalam perjalanan, dalam keadaan letih, lesu, lalu bangsa Amalek dari belakang menyerang, membumbun orang Israel, baik anak-anak, wanita, orang tua, dan juga hewan-hewan orang Israel, dan diambil persediaan makanan mereka, padahal orang Israel tidak melakukan apa-apa, tidak ada menyerang orang Amalek. Nah, sebagai bentuk pembelaan Bapa, ya, Bapak menghukum bangsa Amalek dengan menggunakan orang Israel untuk menghukum orang Amalek. Dan juga kenapa harus, ya, ditumpas habis? Karena Bapak Yahweh itu maha tahu, cantik. Bapak Yahweh maha tahu bahwa bangsa Amalek ini tidak akan bertobat. Buktinya mana? Bapak Yahweh menyuruh Raja Saul untuk membumbun semua orang Amalek. Tapi Raja Saul menyisakan Raja Amalek. Masih menyisakannya sebagian orang Amalek. Makanya Raja Saul ditolak oleh Bapak Yahweh. Dan memang terbukti. Dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, Amalek selalu membumbun, memerangi orang Israel. Bahkan mengajak bangsa-bangsa lain untuk memerangi, membumbun orang Israel. Jadi masuk Bapak Yahweh diam. Dari situ berpikir cerdas, cantik ya. Terima kasih, Tuhan Yesus masih memberkati. Satu lagi, Bapak Yahweh makasih. Bangsa Niniwe berbuat jahat, tapi Bapak Yahweh tahu apa yang terjadi. Karena bangsa Niniwe pasti akan bertobat ketika ditegur. Makanya Bapak Yahweh mengutus Nabi Yunus untuk menyampaikan kepada bangsa Niniwe agar mereka bertobat. Apa yang terjadi? Raja Niniwe menyuruh rakyatnya agar segera berpuasa dan menyesali segala perbuatannya. Maka Bapak Yahweh menyelamatkan mereka. Wow, haleluya, haleluya.